warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Oke, kita bertemu lagi di hari ini ya, hari Kamis ya. Tentunya kita mulai dengan pelajaran IPAS kembali. Nah, sebelum kita mulai pelajaran IPAS ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Oke, siapa yang bikin hari ini? Oke, silakan maju ke depan, pimpin doa untuk teman-temannya. Silakan sebelah sini biar tidak berkenas. Kedua ada Diana Kanza Delvia. Hadir juga. Tiga ada Diandra Keamu Adelvio. Hadir. Demas Apakayana Yunianto. Hadir. Ada Fayasi Askia Budidoyo. Hadir. Ada Hemas Aidalo Cinta. Hadir juga. Janitra Ayu di rumah kita Paulayun. Hadir. Ada Muhammad Abdama El Hamdi. Hadir. Ada Nazifa Rozandi. Hadir. Ada Praditya Askal. Oke, nah hari ini ya seperti yang sudah Mister Anugrah atau Pak Anugrah janjikan sebelumnya, kita akan belajar mengenai yang namanya kelainan pada organ gerak pasif. Nah, organ gerak pasif manusia sih ada apa saja kemarin ya? Ya, ada tulang, satu lagi ada sendi. Nah, tulang, kalau otot itu masuknya ke organ aktif, ya beda ya. Nah, tulang dan sendi itu merupakan organ gerak pasif. Nah, di pelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai jenis-jenis tulang. Tulang yang melindungi kepala kita namanya tulang apa ya? Tengkorak. Kalau tulang yang melindungi bagian dalam kita, tulang rusuk. Tulang yang ada di tangan namanya tulang lengan. Ya, tulang lengan itu dibedakan ada tulang lengan atas, lengan bawah, tulang hasta, dan tulang peluru, sendi putar. Kalau sendi yang ada di sikumu namanya sendi apa? Sendi engsel. Hanya memungkinkan gerakan pada satu arah saja. Ya, ada sendi geser, sendi pelana, dan lain sebagainya. Itu di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelainan organ gerak pada manusia. Tepatnya organ gerak pasif ya. Nah, nanti berarti ada kelainan yang terjadi pada tulang ya, yang terjadi pada organ gerak kita, rangga kita seperti itu. Ya, kita masuk. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai pelajaran ada ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan kalian boleh berdiri dulu. Nanti kita putar ice breakingnya ya. Silakan diikuti nanti yang ada di video ya. Hadapnya ke depan sini ya semua ya. Oke, siap? Oke ya, diikuti ya. Nah, kira-kira apa ya ini ya? Oke, silakan ikuti gerakannya. Oke. Nah, ini seolah-olah kalian sedang memotong timun tadi ya. Oh, ini sedang memalu ini. Tarik, pull itu tarik ya. Nah, narik tisu. Yo, lambaikan tangan. Oke. Silakan boleh duduk kembali ya. Nah, tadi bermain. Nah, bermainnya bermain apa? Ya, nanti kita akan bermain sebuah permainan di mana nanti Pak Anugrah akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memperagakan gerakan. Ya, gerakannya gerakan apa? Yang tertera pada gambar. Oke? Ya, yang pertama. Oke, paham? Ya. Ya. Oke, silakan diperagakan Mas Arjuna. Ya, bagaimana caranya memperagakannya? Oke, itu kira-kira sedang apa? Aduh. Apa itu? Jatuh dari pohon. Betul. Oke, lagi Mas Arjuna. Lagi. Ya.
Gambar selanjutnya ya. Apa? Ayo. Jatuh dari sepeda. Betul. Ya, satu lagi ya. Ini yang paling sulit ini ya. Terima kasih ya Mas Juna ya. Luar biasa tadi ya. Tadi naik pohon, kemudian jatuh, kemudian naik sepeda, kemudian jatuh, berlari, kemudian disliding sama temannya di belakang, kemudian jatuh. Nah, kira-kira dari kegiatan tersebut tadi, apa yang bisa terjadi pada orang yang mengalaminya? Patah tulang. Selain itu, sakit pinggang, ya, patah tulang, terluka, lecet-lecet, ya, tulangnya bisa retak atau patah dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ya. Oke, silakan perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Jatuh dari sepeda. Kalau ini jatuh dari tangga. Kalau ini jatuh dari pohon. Ya udah tahu pohonnya kecil dinaikin ya, nggak kuat dahannya kemudian jatuh. Gitu. Kalau ini sikap duduknya benar apa tidak? Salah ya. Terus kalau ini benar juga apa tidak sikap duduknya? Tidak. Ini salah ya. Yang terakhir ini benar nggak? Salah juga ya. Nah, dari keenam gambar ini, apa yang akan terjadi ketika kalian mengalami atau melakukan hal tersebut? Ada yang bisa menyebutkan apa yang akan terjadi? Contohnya mungkin apa, Dem? Kelainan, betul. Ada lagi? Tulang belakangnya menjadi apa? Menjadi bengkok, betul. Ada yang bengkoknya ke samping, ada yang bengkoknya ke depan. Belakangnya ini membentuk huruf S, ya. Ada yang membentuk huruf S atau membentuk huruf C, ya. Ini adalah kelainan yang terjadi pada tulang. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya di sini adalah yang pertama itu mengidentifikasi gangguan atau kelainan yang dapat terjadi pada organ gerak kita. Tadi kita sudah melihat apa yang bisa terjadi pada organ gerak kita. Ya, contohnya tadi kayak patah tulang, ada retak tulang, ada kelainan tulang belakang. Selanjutnya, mengaplikasikan konsep dasar KA dalam mengenal penyakit yang menyerang organ gerak. Nanti ada proyek ya yang akan kita lakukan ya per kelompok ya, nanti Pak Anugrah bagi kelompoknya ya. Nanti ada per kelompok, kita mau membuat sebuah mesin cerdas untuk mengidentifikasi kelainan pada tulang. Nah, itu yang akan kita lakukan nanti. Nah, nanti setelah itu ada presentasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Yang ketiga, nanti menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem. Apa yang kalian ketahui tentang kelainan pada tulang manusia? Adakah yang tahu di sini? Ada yang tahu apa itu kelainan pada tulang? Siapa? Ayo. Kelainan pada tulang adalah kondisi yang merusak rangka tubuh dan membuat tulang itu menjadi lemah. Kan tulang kita itu keras, kok bisa lemah? Nah, ada beberapa contoh yang terjadi pada manusia di mana kepadatan tulangnya itu mulai menurun. Biasanya ini akan terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Contohnya silakan mungkin disimak videonya ya. Ini ada video tentang kelainan pada tulang manusia. Silakan nanti disimak. Nanti akan ada kuis di akhir pembelajaran ini yang berkaitan dengan ini. Tulang manusia nah, perhatikan. Kelainan tulang yang masih terbentuk membunuh sehingga tulang belakang membuka belakang. Untuk mencegah berbagai kelainan tulang, maka sebaiknya kita makan yang mengandung vitamin D dan zat kapur. Berolahraga teratur untuk dengan sikap. Kemudian tadi cara yang dapat kita lakukan untuk dapat mencegah apa ya tadi ya?
Cara mencegahnya? Ya, cara mencegah kelainan, betul. Makan makanan yang banyak mengandung tentunya kalsium. Selain kalsium, mengkonsumsi vitamin D dan zat kapur. Gimana tadi? Iya, memperbaiki postur duduknya. Ya, jadi kalau yang kita masuk ke jenis-jenis kelainan pada organ gerak pasif manusia. Yang pertama, ada apa ini? Fraktura, ya, atau fraktur, atau patah tulang. Nah, fraktur atau patah tulang ini bisa terjadi sebagian saja atau pada seluruh bagian dari tulang tersebut. Nah, dalam kenyataannya, fraktura atau fraktur ini dibagi menjadi dua. Ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Bedanya ada pada kondisi di mana patah tulang tersebut itu bisa merobek kulit atau keluar dari kulit, atau patah tulangnya cuma ada di dalam daging atau kulit saja. Ada yang pernah mengalami patah tulang mungkin? Ya, semoga tidak pernah ada yang mengalaminya ya. Karena kalau pernah ada, akan sangat sulit untuk mengobatinya. Dan pengobatannya juga itu membutuhkan waktu yang lama. Kamu pernah lihat ada orang kecelakaan, ya, dibawa ke rumah sakit, pulang-pulang tangannya digip, ya, dipasangi pen. Dan itu tidak boleh bergerak selama jangka waktu yang ditentukan oleh dokter. Ya, tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang berat. Adapun orang yang sudah sembuh pasti mempunyai waktu untuk pemulihan. Gak mungkin kamu baru sembuh dari patah tulang, kamu langsung lari-lari, main bola, jatuh lagi, kemudian patah lagi. Ya, gak boleh gitu. Ya. Nah, ini ya, ada fraktura atau fraktur atau patah tulang. Nah, ini ada yang namanya osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Kelainan pada tulang di mana kepadatan tulangnya itu menurun atau bisa kita katakan tulangnya itu keropos. Ada yang sudah mengalaminya mungkin di sini? Tidak ada? Alhamdulillah ya. Nah, osteoporosis ini biasanya terjadi karena kurangnya konsumsi kalsium, vitamin D, dan zat kapur. Oh, zat kapur, Pak? Kapur, vitamin D, dan kalsium itu membantu dalam pemadatan tulang. Ya, contoh untuk zat kapur sama kalsium sama vitamin D ini itu akan bekerja ketika gigi kalian tanggal. Giginya tanggal. Artinya giginya copot, ya. Ada yang sudah mengalami giginya copot, ya. Ada yang sudah tumbuh lagi giginya, ya, alhamdulillah, ya. Karena kalau tidak tumbuh lagi giginya itu bisa dipastikan dia itu konsumsi kalsium, vitamin D, dan zat kapurnya itu kurang. Betul. Dan untuk kalsium juga ini membantu dalam penyembuhan bagi orang-orang yang tangannya retak atau patah. Makanya orang yang baru keluar dari rumah sakit, tangannya patah, ya, kemudian atau tangannya retak, itu disarankan untuk banyak mengkonsumsi kalsium. Yang terdapat pada apa biasanya kalsium? Susu, selain susu, ikan, ada keju, ya, ada yogurt dan lain sebagainya. Pak, kalau aku yang terakhir ada kifosis atau kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk. Kursinya jauh dari meja, posisi badan bagian atas itu tengkurap ke meja. Ada yang sering melakukan seperti itu? Ya, mulai sekarang harus dikurangi, harus dihindari, harus di-stop bahkan. Karena apa? Kalau kalian lakukan itu tadi terus, kita sudah belajar materi, sekarang ada contoh latihannya. Ya, ada yang mau maju ke depan mungkin untuk menjawab? Silakan. Bergantian tadi Juna sudah, Demas sudah memimpin doa. Ada dari sini nih, badan sini, siapa yang mau maju? Sultan? Oke, ya Sultan ini maju Tan. Jabatan. Ya, yang Mister Anugrah tunjuk silakan dijawab kelainannya.
Kalau ini kelainan apa Tan namanya Tan? Apa? Yang keras. Lordosis. Benar apa tidak anak-anak? Benar. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Sultan. Oke, silakan duduk lagi. Terakhir, Vio. Berarti yang ini ya. Ini apa, Nyok? Kifosis. Benar apa tidak? Benar. Oke. Sip ya. Nah, berarti anak-anak sudah paham ya tentang kelainan yang terjadi pada tulang. Oke, nah setelah ini kita akan mencoba. Ada Demas, Aska, Vio, Oci, dan Janitra. Sebelah sini, tengah. Di sebelah tengah. Ya. Ya, butuh gunting, silakan disiapkan guntingnya. Ya. Oke. Oke, sudah? Kelompok terakhir ada Arjuna, Dama, Via, dan Aida. Dibuka, kemudian diketikkan namanya teachable machine. Ya. Dibuka Google Chrome-nya. Ya, Google Chrome-nya dibuka. Ketik teachable machine. Nah, dikerjakan ya soalnya. Ya, ini ada lembar kerja yang harus digunting juga. Ya, nanti untuk kita mendeteksi kelainan yang terjadi pada tulang. Oke. Sudah? Sampai ke situ? Ya, nih, kelasnya nama kelasnya diganti. Yo. Ya, hapus. Apa tadi? Osteoporosis, lordosis, kifosis, sama skoliosis. Ya. Berhasil semuanya? Berhasil ya? Oke, nanti ada yang maju ke depan ya kalau sudah berhasil. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi presentasi kelompok. Maju ke depan ya. Oke, ternyata kelompok 3 yang maju ya. Silakan, yuk kelompok 3 maju ke depan. 2 orang saja perwakilan setiap kelompok ya. Maju ke depan. Laptopnya silakan dibawa ke depan. Silakan sekarang praktekkan ini dulu hasil proyeknya. Dipraktekkan apakah berhasil atau tidak. Yo. Sudah. Satu gambar lagi. Apa saja contoh kelainan pada organ gerak pasif manusia? Ayo. Terus nomor 2. Ya, ayo. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan yang maju lagi ya. 2, silakan maju ke depan. Yo. Oke, berarti berhasil ya mesin cerdasnya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bacakan hasil diskusi dari kelompok. Oke. Terus? Oke, betul. Ya, selanjutnya. Hal apa yang dapat dilakukan? Oke. Oke.
tes ya. Silakan yang sudah membawa perangkat HP seperti yang kemarin sudah Mr. Anugrah sampaikan. Satu kelompok satu HP saja tidak apa-apa ya, yang mengerjakan satu HP saja. Tapi saling berdiskusi ya. Saling berdiskusi saja ya. Satu kelompok yang mengerjakan satu saja, tapi saling berdiskusi. Silakan di-scan QR-nya ya. QR-nya di-scan, kemudian nanti dikerjakan ya. Oke, sudah ada yang sampai ke masterinya. Ya, contohnya mungkin tadi ada osteoporosis, kemudian ada kifosis, lordosis, bahkan sampai dengan patah tulang atau fraktura dan fisura atau retak tulang. Serta kita tadi juga sudah belajar cara untuk mencegahnya. Bab baru. Nah, bab baru ini nanti kita akan belajar mengenai adanya bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Nah, nanti untuk tugas mandiri see you.